Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wa syara shoma fi sahri ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dan menyapa Anda semua yang semoga dalam keadaan baik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam semoga curahkan kepada kita yang mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebagaimana biasa alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini dalam acara live interaktif tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizullah Ta'ala, dan merupakan anggota baru dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah, baik. Kedua kalinya bisa menemani antum Ustaz di Fatwa TV ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas suatu kesempatannya. Dan sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustaz. Tafadhal maskurah ma'jur. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah ikhwas sekalian, Allah mudahkan kita untuk menjalani bulan suci Ramadan ini dengan lancar, dan kita berdoa kepada Allah dengan sangat berharap dan khawatir bahwa amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai rangkaian amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Banyak yang sudah kita kerjakan, minimalnya salat tarawih maupun puasa. Dan kita berharap semua tidak ada yang sia-sia, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan. Dan sebentar lagi kita akan menjalani masa-masa terpuncak pada musim bulan puasa tahun ini, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tidak ingin menyia-nyiakan. Sebaik mungkin kita ingin menyambut dan juga memakmurkannya. Dan kita berkali-kali mengingatkan bahwa sebaik-baik ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang benar, tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak akan diterima manakala kurang dari salah satu dua rukunnya. Harus ikhlas kepada Allah dan harus benar, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan. Dan ini cukup untuk menjadi modal ketika kita akan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, terutama dan terkhusus kita akan menyambut dan memakmurkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. I'tikaf, membaca Al-Quran, istighfar, berdoa, memberi makan dan buka puasa. Kita ingin meningkatkan sunnah-sunnah tersebut ketika kita hampir detik-detik melepas kepergian bulan Ramadan dengan memakmurkan 10 hari terakhir di bulan suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan dan juga istiqamah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah, Ustaz sangat berharga Ustaz. Dan mungkin Ustaz kita pernah dengar bahwasanya ada dalam hadis innamal a'mal bil khawatim, benar Ustaz? Iya, betul. Karena sebagian kita lihat Ustaz, jamaah atau masyarakat kaum muslimin mungkin mereka di awal-awal sudah tidak semangat, akhirnya di akhir juga nggak semangat. Mungkin nasihat apa Ustaz mungkin untuk? Baik, ini kita sering sampaikan juga bahwa sesungguhnya standar amal kebaikan akan dilihat dari finishnya atau bagian akhirnya. Kalau kita lihat dari bagian akhir, berarti bukan bagian akhir di bulan Ramadan aja, bahkan mungkin setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Akan tetapi tidak masalah untuk memakmurkan bulan suci ini, sekalipun di awal kita merasa banyak kekurangan, kurang cepat atau kurang khusyuk dalam beribadah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Apa yang kita
lewati, kita bisa evaluasi dari kemarin. Kemudian yang masih banyak kekurangan kita bisa tingkatkan. Kalau seandainya kita mendapatkan kemudahan dalam beribadah, kita bersyukur kepada Allah sambil kita minta agar Allah Azza wa Jal menambahkan taufik dan juga inayah pertolongannya sehingga kita bisa semakin baik di akhir bulan. Dan ini memang realita yang memprihatinkan. Masyarakat sampai seperti sudah hafal bahwa semangat di awal bulan Ramadan menjadi yang lumrah, suatu yang lumrah, akan tetapi menjelang akhir bulan suci keramaian masjid berpindah gitu. Berpindah di mal, berpindah di pasar. Persiapan hari raya lebih menyibukkan daripada memakmurkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini keliru. Ini keliru sekali. Maka sebenarnya memang hari raya merupakan waktu untuk beristirahat atau berbahagia, akan tetapi bukan berarti diawali dengan menyia-nyiakan kesempatan di akhir menjelang kita melepas bulan Ramadan. Maka kita himbau kepada diri kita sendiri dan juga kaum muslimin, jangan justru disia-siakan bagian akhir ini. Ini kesempatan kita barangkali tidak akan terulang. Maka kita ingin justru semangat menambah amal iktikaf misalkan. Ini sunnah yang dikerjakan di bagian akhir bulan Ramadan. Dulu Rasulullah SAW pernah iktikaf sebulan penuh. Pernah juga 20 hari. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hayatnya mencukupkan dengan 10 hari terakhir. Bahkan beliau memberikan saran yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ingin iktikaf bersamaku, hendaklah dia memulai dari 10 hari terakhir. Dan ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi sunnah yang kita tidak ingin lewatkan. Kalau seandainya Allah mudahkan, kalau seandainya memang sebagian orang memiliki kesibukan, maka tentu yang lebih diutamakan adalah kewajibannya. Nah, akan tetapi kita berbicara tentang orang yang mendapatkan keluangan waktu dan dia ingin memaksimalkan ibadah, maka kesempatan ini bisa diraih di 10 hari terakhir dengan iktikaf. Dan ini tentu akan lebih memotivasi untuk beribadah daripada kita tinggal di rumah. Di rumah banyak hal-hal yang memicu untuk lalai, ya, ada barangkali medsos yang berlebihan, televisi, mainan, masakan, atau mungkin tempat istirahat yang lebih menjamin gitu. Sementara jika kita tinggal di masjid, mungkin seandainya kita capek pun sekedar kita hanya melepas kepenatan. Setelah itu kita terdorong melihat ada orang sholat, ada orang baca Al-Quran, ingin seperti mereka. Kita ingin berdoa. Barangkali kesempatan menangis itu kita dapatkan di masjid. Ya, kita sayangkan ketika kaum muslimin berusaha untuk menangis tapi tempatnya salah gitu. Mereka bisa nangis di tempat-tempat yang mestinya tidak perlu khusyuk di situ. Akan tapi di masjid justru mereka tidak bisa beribadah. Nah, mereka sering tidak sholat jamaah, tidak mengetahui sunnah-sunnah sholat, lalu mereka menangis di tempat lain. Ini kan kebalik. Nah, ini kesempatan kita untuk menghambakan diri lebih erat, menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah semakin cinta kepada kita. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la'umri fil qiyas syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau berbuat maksiat kepada Allah sementara engkau menyangka engkau sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sebuah prediksi yang sangat memprihatinkan, meleset gitu. Seandainya engkau betul-betul cinta kepada Allah, niscaya engkau akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan sebuah kaidah yang disepakati, orang yang cinta akan nurut kepada yang dicintai. Apa yang disuka oleh orang yang dicintai akan diikuti. Demikian para sahabat, mereka cinta dengan makanan, pakaian, gaya-gaya Rasulullah SAW karena mereka mencintai Rasulullah SAW. Sudah selayaknya orang yang mengaku cinta kepada Allah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, tidak menangis, bernyanyi atau mengekspresikan seolah-olah dia cinta kepada Allah kemudian dia tidak sholat jamaah, puasa juga tidak, maksiat dijalankan terus. Nih tanda kecintaannya di mana? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Ini yang lebih utama, bukan hanya sekedar kita mengaku cinta kepada Allah. Orang Arab mengatakan atau para ulama, laisa sya'nu an tuhibbin, nama sya'nu an tuhab. Yang penting bukan kamu cinta apa tidak, tapi Allah cinta enggak sama
kamu begitu. Wallahu a'lam. Semoga semuanya seperti itu. Allahumma amin. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua menyambut 10 terakhir Ramadan sudah puncak daripada kita. Mudah-mudahan, ya. Demikian para pemirsa, para pendengar radio, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita semua untuk menjalankan ibadah 10 terakhir Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Tapi juga kita ingin sampaikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Suara Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan, terima kasih kami ucapkan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja berada, bisa menghubungi nomor 0331544087, 0331544087. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk Ustaz, kita coba bacakan. Yang pertama Ustaz, ini dari Bapak Nasrul Wicaksono di Jawa Timur, Kota Surabaya Ustaz. Masya Allah. Ustaz, bolehkah tadarus online Ustaz melalui Zoom, di mana pesertanya campur antara laki-laki dan perempuan dan membacanya secara bergantian Ustaz? Ya, wallahu alam, bertadarus atau membaca sambil mentadabburi atau mempelajari maknanya, insya Allah boleh-boleh saja. Atau kita membaca Al-Quran bergantian untuk membenarkan, saling membenarkan bacaan yang kurang benar gitu, yang salah, mudah-mudahan tidak apa-apa. Akan tapi yang dipermasalahkan di sini ketika bercampur antara laki dan perempuan, ya. Kalau campur laki dan perempuan, apalagi terlihat jelas begitu, sekalipun dengan media Zoom, ini bisa jadi menimbulkan fitnah atau akan ada hembusan-hembusan bisikan syaitan. Sehingga yang lebih dianjurkan kalau seandainya bisa dikhususkan saja untuk yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri, insya Allah lebih bisa menjaga hati. Insya Allah seperti itu, ya. Bukan berarti kita suudzon atau berburuk sangka kepada saudari-saudari kita. Demikian para ibu-ibu bersuudzon atau berburuk sangka kepada kaum muslimin, tidak. Akan tetapi justru kita suudzon kepada syaitan. Jangan acara yang sifatnya sunnah ini akan memberi peluang syaitan untuk membisikkan hal-hal yang sifatnya haram, sehingga ibadah kita ini bisa dirusak. Nah, jadi tetap laksanakan kalau memang seandainya ingin melakukan seperti itu, tapi dipisahkan saja antara kaum laki dan perempuan seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya saat ini dari Bapak Nanok Prihantoro di Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan sehat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz mengenai puasa untuk ibu hamil dan menyusui, diganti dengan qada atau fidyah Ustaz. Kalau fidyah itu bagaimana caranya Ustaz? Kalau istri tahun kemarin masih ada hutang puasa waktu hamil, kemarin waktu hamil pernah saya bilang buat ganti, tapi katanya berat buat puasa. Sampai sekarang belum diganti hutang puasa yang kemarin dan kondisinya sekarang menyusui. Mohon solusinya Ustaz. Iya, ini adalah permasalahan klasik ya. Setiap tahun barangkali berulang, dan memang ini menjadi permasalahan yang penting karena berkaitan dengan keseharian ibu hamil dan menyusui, dan ini tidak akan berhenti ya. Dan memang tujuan seorang berkeluarga adalah untuk menciptakan generasi-generasi Islami yang bisa meneruskan dan memakmurkan dunia dengan agama dan ibadah. Taib, masalah wanita yang hamil dan menyusui ini berbeda pendapat para ulama dalam memahaminya atau dalam memberikan jawaban. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita yang hamil maupun menyusui ketika tidak mampu untuk berpuasa, mereka baru diizinkan untuk tidak berpuasa. Tapi para ulama sepakat semuanya, selama mereka masih mampu untuk berpuasa, mereka tetap harus berpuasa. Tidak boleh meninggalkan kewajiban itu manakala kewajiban masih bisa dikerjakan, kecuali ketika memang berat, tidak mampu dan merasa ada yang kurang, entah menyusui atau ketika hamil semakin lemah dan khawatir HB-nya semakin rendah, atau memang ada nasihat dari dokter yang terpercaya untuk membatal saja, maka boleh dia membatal. Akan tetapi mana yang harus dia kerjakan? Apakah mengqadha atau mengganti, membayar hutang puasanya, atau dia cukup membayar fidyah?
semacam ganti untuk tidak berpuasa. Nah, para ulama mengatakan di antaranya mazhab Abu Hanifah, bagi wanita yang seperti kondisinya cukup dia mengqadha. Cukup mengqadha saja. Sehingga dia tidak perlu membayar fidyah. Karena kondisi orang yang hamil dan menyusui lebih erat hubungannya dengan orang yang sakit. Ya, orang yang sakit dalam Al-Quran disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti dia mengganti di hari yang lain setelah keluar dari bulan Ramadan. Nah, orang yang hamil dan menyusui lebih erat hubungannya dengan orang yang sakit, tetapi sakitnya hanya sebatas waktu. Pada saatnya nanti dia akan sembuh. Seperti itu. Sementara orang yang boleh membayar fidyah, dan ini disepakati oleh para ulama semuanya, adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, seperti orang yang sudah pikun. Ini lain lagi, sebagian ulama mengatakan yang pikun tidak ngerti waktu sholat atau tidak mampu lagi untuk menangkap siapa yang datang, ibadah itu harus apa saja. Mungkin dia sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa, akan tetapi orang tua yang masih bisa menyadari kondisi sekitar, kemudian dia masih melaksanakan sholat, atau mungkin dia tahu waktu sholat misalkan, maka yang di sini para ulama mengatakan bahwa dia boleh berfidyah sama sekali tanpa memqadha. Nah, dari awal bulan bahkan. Nah, sehingga mereka memang tidak ada kewajiban untuk berpuasa karena fisiknya yang sudah sangat lemah sekali. Baik, seandainya mereka mau berpuasa juga boleh gitu. Sekarang adakah kondisi yang hampir sama dengan mereka? Nah, para ulama mengatakan orang sakit yang mungkin kesempatan atau kemungkinan sembuhnya sangat tipis dengan prediksi dari dokter yang terpercaya tentunya, seperti orang yang kanker. Mudah-mudahan Allah hindarkan seluruh kaum muslimin dari penyakit-penyakit yang berat, dan semoga orang-orang yang diuji dengan penyakit yang berat segera disembuhkan. Kalau seandainya ada orang yang penyakitnya dinilai tidak akan, atau mungkin kemungkinan sembuhnya rendah sekali, seperti kanker, diabetes, atau orang bilang mah akut yang tidak bisa sama sekali selanjutnya untuk berpuasa misalkan, maka orang-orang seperti itu mungkin bisa dikiaskan dengan orang tua, sehingga mereka berhak untuk membayar fidyah dari awal bulan. Nah, sedangkan wanita yang hamil dan menyusui, pada saat bayinya sudah besar, dia tidak akan menyusui lagi. Ketika suaminya atau dianya sendiri misalkan sudah berumur, dia tidak akan hamil lagi. Sehingga ini lebih dekat kepada orang sakit, akan tetapi masih ada kemungkinan besar sembuh. Sehingga dia masuk dalam firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Orang sakit atau yang sedang bepergian jauh, dia dianjurkan untuk mengqadha saja. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila dia hanya khawatir janin atau bayi yang dia susuin. Bayi yang dia susuin nanti kalau seandainya dia puasa, pasokan gizinya berkurang, atau janin atau apa istilahnya bayi yang dikandungnya akan kekurangan kekuatan kalau dia berpuasa, maka di sini para ulama mengatakan boleh dia tetap berbuka, tidak puasa, akan tapi nanti dia qadha sekaligus menambah fidyah. Jadi untuk orang yang khawatir akan janin, akan mendapat bahaya atau ada kekurangannya lah kalau seandainya dia puasa, para ulama mengatakan silahkan Anda berbuka, akan tetapi nanti qadha plus fidyah. Ini dinukil dari pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, ada yang mengatakan jika seandainya yang dikhawatirkan itulah dirinya sendiri, maka dia cukup mengqadha saja. Dia cukup mengqadha tanpa membayar fidyah, tapi tetap dia harus qadha, seperti itu. Ada pendapat ketiga. Nah, ini dua-duanya yang kita sebutkan barusan ini masuk dalam rangkaian pendapat kedua, yaitu boleh seorang berbuka, kemudian nanti satunya mengatakan kalau khawatir akan keselamatan dirinya maka dia mengqadha saja. Kalau khawatir terhadap keselamatan janin atau bayinya maka dia qadha plus fidyah. Nah, pendapat ketiga mengatakan fidyah saja. Pendapat ketiga mengatakan dia cukup membayar tapi tanpa melaksanakan
puasa sebagai ganti dari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Ini dinukil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Nah, mereka memiliki fatwa seperti itu. Akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang mungkin hati-hati, ya, lebih ibra'u lidzimmah atau lebih selamat aman ketika kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berpindah pada kewajiban itu. Jadi ketika kita tidak berpuasa, maka kita siap untuk mengqadha. Tidak apa-apa meskipun harus bertumpuk-tumpuk, ya. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, "Syekh, ini ada seorang wanita, dia hamil. Kemudian begitu bulan atau tahun setelahnya dia harus menyusui. Nah, belum sempat dia mengqadha puasa yang tahun lalu." Kata Syekh, tidak apa-apa selama dia masih ada kesempatan untuk hidup dan dia menanggung hutang-hutang puasa itu, tidak apa-apa, nanti diqadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Diqadha pada saat waktunya luang dan dia sudah mulai mampu untuk mengqadha, meskipun bertumpuk-tumpuk 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas salati was-shaum wal hubla wal murdi'." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Azza wa Jal menggugurkan untuk orang yang safar setengah salat. Kalau dia harusnya salat 4 rakaat, maka ketika safar dia cukup salat 2 rakaat. Kemudian Allah juga bukan menggugurkan, akan tapi memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa ketika safarnya. Demikian pula al-hubla wal murdi', yaitu orang yang hamil maupun menyusui. Berarti Allah menyamakan antara orang yang safar dan orang yang hamil maupun menyusui. Yang safar dia boleh sholat 2 rakaat. Kemudian puasanya juga disamakan antara yang safar dengan yang menyusui, yaitu dia boleh untuk tidak berpuasa, akan tapi nanti qadha. Dia nanti membayar hutang puasanya tanpa harus membayar fidyah, seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, kalau seandainya fidyah bagaimana? Kita katakan seandainya ada orang memilih itu memang pendapat salah seorang ulama, ya. Akan tapi untuk pilihan kita yang lebih hati-hati, lebih dekat kepada dalil dan juga pendapat kebanyakan ulama adalah kita membayar saja, atau artinya mengqadha puasa yang kita tinggalkan, seperti itu. Kalau seandainya fidyah nisfu sa' atau setengah sa', sekitar 1,5 kilo sekitar itu. Boleh kita bayar dengan makanan pokok, yaitu beras. Seperti di Indonesia orang pada makan nasi dari beras. Kemudian boleh juga memberikan 1 porsi masakan lengkap. Nasi yang sudah matang, ada lauknya, kemudian minuman. Ini bisa dihitung dengan pembayaran fidyah 1 hari untuk 1 orang. Boleh juga diberikan kepada 1 orang saja untuk bilangan 30 hari. Sebagaimana boleh juga dibayarkan sehari untuk 30 orang. Yang jelas setiap 1 hari ditinggalkan ada kewajiban untuk membayar fidyah dengan patokan seperti tadi. Imma 1,5 kilo untuk hati-hatian beras atau 1 porsi makanan. Memang bilangannya berbeda, akan tetapi seperti itu yang disampaikan para ulama, antara masakan yang sudah siap berikut 1 porsinya lauk dan minuman, atau makanan pokok berarti hitungannya setengah sa', seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Masya Allah, sudah terhubung kepada penelpon saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rizalul Martin dari Situbondo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Matan ilmiah bagi penuntut ilmu itu yang harus dihafalkan matan apa saja Ustaz? Dari fikih, mustalah hadis, dan apakah jika kita sudah menghafal Arba'in Nawawi, apakah boleh langsung ke Bulughul Maram tanpa menghafal Umdatul Ahkam dulu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizal, sepertinya penuntut ilmu Ustaz, mahasiswa nih Ustaz. Terima kasih Pak Rizal di Situbondo. Silakan Ustaz. Baik, matan-matan bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan para penuntut ilmu.
ya. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan kelapangan dan kemungkinan waktu yang tersedia. Seandainya ada orang yang belum hafal Al-Quran misalkan, lalu ditanya, saya harus menghafal Al-Quran atau menghafal mutun? Lihat mana yang kira-kira lebih dibutuhkan. Maka para ulama banyak yang mengatakan aib seorang penuntut ilmu tidak hafal Al-Quran, ya. Dan jangan dijadikan alasan umur yang sudah sekian tahun, karena mungkin saja seorang bisa menghafal Al-Quran setelah umurnya beranjak dewasa atau beranjak semi tua, begitu ya. Jadi tidak apa-apa menghafal Al-Quran kalau memang seandainya waktunya memang butuh sekali untuk segera menghafal ilmu-ilmu di bidang akidah, hadis dan tafsir, maka tidak apa-apa. Akan tapi kalau seandainya kita hafal seluruh mutun sementara Al-Quran kita tinggalkan, ini keliru dan terbalik seperti itu. Kemudian mutun macam-macam. Dan agar kita tidak salah langkah dalam mengatur waktu dan juga kemampuan akal kebanyakan para penuntut ilmu, maka kita ikuti petuah para ulama. Karena mereka yang lebih dahulu mencoba dan juga melewati masa-masa menghafal, membaca, mentelaah dan juga sampai akhirnya menyimpulkan. Baik, masalah akidah contohnya dianjurkan untuk menghafal yang mudah-mudah dulu. Usulul thalatha, 3 landasan utama pertanyaan kubur itu. Ini penting sekali. Kita membiasakan diri untuk menghafal perkataan ulama sekaligus dalilnya. Permasalahan yang ringkas akan tetapi prinsip. Ya, ketika seseorang akan menghadapi pertanyaan di kuburan nanti. Setelah itu baru kita menghafal kitab tauhid. Kitab tauhid yang lebih fokus terhadap fikih dan terhadap masalah akidah yang sifatnya adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana seorang berdoa, bertawassul, kemudian mengenal nama dan sifat Allah, kemudian memberikan nama anak dan lain sebagainya. Ini sampaikan oleh si penulis dengan berbagai dalil yang singkat. Sehingga usul-usul atau masalah inti-inti pokok-pokok pembahasan kita kuasai berikut dalilnya. Kemudian berikutnya bisa berpindah kepada Al-Qawaidul Arba' ataupun nanti aslinya yaitu Kasyfus Syubuhat. Terus ditambah dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan lain-lainnya. Nah, kalau seandainya mau dikembangkan dengan ada ra'iyah atau lamiyah ya, tauhid yang dikumpulkan dengan diakhiri huruf lam atau diakhiri dengan ra dari ulama-ulama ini, silahkan. Manakala memang seni ilmu lainnya juga dikuasai. Yang lebih bijak adalah ketika kita bisa menguasai matan-matan yang beragam dari semua bidang ilmu, minimal dasarnya, sehingga semua masing-masing bidang ilmu itu kita memiliki gambaran pembahasannya apa saja. Di masalah hadis misalkan dianjurkan untuk menghafal Arba'in An-Nawawi. 42 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah merupakan hadis-hadis pilihan yang mencakup pernyataan Rasulullah SAW yang singkat akan tapi maknanya luas. Ini yang juga dinasihatkan oleh banyak ulama. Nah, setelah itu berkembang menjadi Umdatul Ahkam. Setelah itu bisa Bulughul Maram. Kalau ada yang mau mengganti dengan Al-Muharrar yang dikarang oleh Ibn Abdul Hadi, mungkin akan mendapatkan khazanah ilmu hadis yang lebih terasa. Bagaimana illah atau ilal-ilalnya hadis, bagaimana penyebab hadis itu dhaif, lemah atau mungkin dhaif sekali, lemah sekali, di situ dijelaskan. Nah, tetapi jika Bulughul Maram juga tidak apa-apa. Melangkahi kitab Umdatul Ahkam langsung Bulughul Maram sebenarnya tidak apa-apa, karena banyak hadis-hadis Umdatul Ahkam sudah disebutkan pada kitab Bulughul Maram. Akan tetapi yang dikhawatirkan manakala semangat talibul ilmi ini hanya menggebu-gebu di awal, setelah itu dia lemas kemudian berhenti di tengah jalan. Seandainya semangat dia yang terbatas pada waktu yang dia sendiri mungkin belum sadari di awal perjalanan digunakan untuk menghafal Umdatul Ahkam, mungkin dia sudah selesai. Setelah dia selesai satu kitab, setidaknya tanggung jawab dia lebih gampang daripada orang yang belum selesai. Ketika dia gunakan untuk menghafal Bulughul Maram, mungkin dia baru sampai sepertiganya. Ya, karena memang di Bulughul Maram banyak membahas tentang hadis ahkam, hadis-hadis hukum yang tidak terbatas pada riwayat Bukhari dan Muslim saja seperti di Umdatul Ahkam. Nah, sehingga baru dia hafal sepertiga, menghafal siapa rawahul khamsah illa an-Nasa'i, kemudian wa huwa wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Habis itu dia capek, dia berhenti. Nah, berhentinya seseorang sebelum menyempurnakan satu kitab lebih
memungkinkan untuk tidak meneruskan hafalan sama sekali. Berbeda dengan orang yang pernah menghafal sampai selesai. Ya, orang yang pernah menghafal Arba'in Nawawi sampai selesai, dia mudah untuk mengulangi kapan saja dia mau. Atau mungkin dia sibuk kan, tapi kemudian semangatnya kembali datang, akhirnya dia mengulangi hafalan yang sudah pernah dia selesaikan. Umdatul Ahkam demikian. Selesai, kemudian dia ingin mengulangi lagi minimal babus siyam saja, pembahasan masalah puasa. Cepat sekali karena dia pernah hafal, dan kemudian rasa tanggung jawab dan juga beban mentalnya berkurang karena dia sudah pernah menyelesaikan. Berbeda dengan orang yang belum sama sekali. Mau lanjut masih banyak. Mau berhenti dulu, yang di belakang terlanjur banyak, dan dia perlu memurajaah, mengulangi. Maka seandainya mau diawali dengan pemanasan setelah dia melewati Arba'in Nawawi dan dilanjutkan dengan Umdatul Ahkam, bagus saja, insya Allah bagus. Dan itu sudah banyak mewakili berbagai permasalahan-permasalahan fikih. Ya, kalau seandainya memang antum prediksi di tempat antum belajar mendukung untuk menyelesaikan Bulughul Maram, silahkan, bismillah. Ya, bismillah. Contoh misalkan antum di pesantren, dan pesantren itu memang mewajibkan untuk menghafal Bulughul Maram. Itu ada banyak pesantren seperti itu, tidak apa-apa, bismillah, laksanakan. Atau Anda berkomitmen dengan salah seorang kawan untuk saling berdiskusi dan menyetorkan hafalan, itu juga bagus. Yang jelas memang betul-betul harus butuh perjuangan dan kedisiplinan. Saya siap untuk menyetorkan hafalan tiap hari sekian. Nanti kawannya juga demikian. Nah, ini bagus sekali. Semoga itu bisa membantu. Taib. Ini dalam masalah hadis, mustalah juga ada yang perlu dihafalkan, ya, seperti Al-Baiquniyah, kemudian Nukhbatul Fikr karya Hafidz Ibn Hajar, kemudian ada lagi yang lebih panjang namanya Alfiyah As-Suyuti atau Alfiyah Al-Iraqi. Dua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi Alfiyah banyak hafalannya gitu. Ada 1000-an bait. Kemudian di bidang nahwu juga ada, bisa Imriti yang sering dihafalkan oleh orang-orang kita, anak-anak kaum muslimin di Indonesia. Kemudian juga bisa menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik kalau seandainya memang wawasan ilmu bahasanya sudah mulai banyak, hafalannya sudah mulai terlatih. Fikih bisa dipilih madhab Syafi'i. Fikih madhab Syafi'i, saya dulu pernah dinasihatkan untuk menghafalkan Matnuz Zubad, ya, atau punya Ibnu Syuja', Abu Syuja', Matan Abu Syuja', ya, itu juga dianjurkan untuk menghafal itu. Qadarullah sampai sekarang Anda belum sempat mencicipi atau mencoba menghafal fikih Asy-Syafi'i. Yang pernah saya hafalkan dulu kebanyakan di jurusan hadis seperti Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram sebagian aja. Akan tapi karena pelajaran di kuliah memang mengharuskan kita menyelesaikan kitab Al-Muharrar, maka itu yang kita geluti. Dan bisa dipilih salah satu memang seperti itu, antara Al-Muharrar atau Bulughul Maram, seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban, penjelasannya serta solusinya, Ustaz, untuk pada penanya dan semua para thalabul ilmi dimanapun Anda berada. Baik, semoga bisa dipahami. Kita kembali mengajak para pemirsa dan juga para pendengar radio untuk bertanya langsung di 0331544087. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Ibu Wiwi di Kalimantan Barat. Ustaz, bagaimana kalau kita bangun kesiangan sholat subuh karena ketiduran dan bangun tidur jam 7 dan baru ingat kalau belum sholat subuh, jadi bangun langsung sholat. Saya pernah baca hadis menjelaskan jika seorang lupa dengan sholatnya maka balasannya ketika ia ingat. Apakah itu benar, Ustaz, dan diterima sholatnya? Iya, orang yang ketiduran atau lupa, mungkin itu orang bisa saja lupa begitu. Dia belum sholat, akan tapi dia baru ingat setelah beberapa saat, baru dia ingat dan sadar, oh saya belum sholat. Maka boleh pada saat itu dia segera melaksanakan sholat. Ada hadisnya memang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau tidak salah Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakar. Barang siapa yang ketiduran atau dia lupa tentang sholat yang belum dia kerjakan, maka hendaklah dia segera sholat begitu dia bangun atau dia teringat. Dalam hadis disebutkan la kaffarata lahu illa dzalik, atau la kaffarata laha illa dzalik, tidak ada hukuman atau
denda dalam meninggalkan sholat yang lupa atau ketiduran, kecuali untuk mengerjakannya segera ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, barakallahu fiik. Apakah pahalanya sama? Insya Allah sama, karena memang dia dimaafkan atau dimaklumi kelupaan atau ketertiduran dia. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas Barakallahu penjelasannya. fiik. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya. Saat ini dari Bapak Pabel Arjono di Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau. Ustadz, saya ingin bertanya, di dalam salat wajib ketika imam tasyahud akhir, saya sering ketinggalan ketika saya membaca bacaan tasyahud. Ketika saya membaca bacaan tasyahud baru mau membaca selawat, imam sudah salam. Pertanyaannya, apakah saya ikut imam salam atau selesaikan bacaan tasyahud akhir sampai selesai? Baik, mungkin kondisi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, barangkali Anda membacanya terlalu tartil. Ya, jadi imamnya standar, akan tetapi Anda membacanya terlalu hati-hati atau bahkan was-was sehingga terulang-ulang sampai imam pun selesai, belum selesai juga at-tahiyat, at-tahiyat, at-tahiyat. Nah, seperti ini keliru, ya. Sebenarnya keliru, harusnya bacanya standar aja. Kemudian kita bisa mengikuti imam. Imam selesai, kita selesai. Atau imamnya terlalu cepat. Ya, ini juga mungkin dan sangat banyak terjadi. Jadi belum lagi kita memulai tasyahud, imam sudah mau salam. Nah, ini berarti salamnya imam ini terlalu cepat. Bisa jadi salatnya tidak mencukupi syarat tumakninah. Padahal kita tahu tasyahud untuk duduk kedua atau tasyahud akhir maupun salawatnya rukun. Jadi tidak mungkin kita tinggalkan, kita harus baca itu. Nah, sehingga ketika kita berkali-kali tertinggal imam dan ternyata imamnya terlalu cepat dan tidak tumakninah, boleh kita memisah diri dari imam, boleh. Wallahu a'lam, boleh. Kita misahkan diri dari imam, bahkan kita khawatir seandainya kita mengikuti imam yang terlalu cepat, membaca Al-Fatihahnya tidak terdengar, kemudian kita tidak sempat membaca Al-Fatihah, tahu-tahu rukunya juga belum sampai kita ikuti, tahu-tahu sudah bangun, belum lagi i'tidal, tahu-tahu sudah sujud dan lain sebagainya, seperti beberapa pemandangan di kota-kota tempat kita tinggal. Nah, ini kita memisahkan diri bisa, tidak apa-apa, karena sholatnya tidak tumakninah. Sementara kita tahu tumakninah itu merupakan rukun dalam sholat. Seorang sahabat pernah satu kali masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW sudah mendahului. Kemudian orang tadi sholat, dilihat oleh Rasulullah SAW, dinilai oleh Rasulullah SAW sholatnya kurang. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu bangun, kamu balik lagi sana, kamu sholat. Nah, kamu sebenarnya hakikatnya belum melaksanakan sholat. Kemudian orang itu faraja'a fasalla, dia balik kemudian sholat lagi. Kemudian datang lagi menemui Rasulullah SAW, kembali Rasulullah mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kamu belum sholat. Sampai akhirnya 3 kali. Akhirnya sahabat tadi menyerah, mengatakan ma uhsinu ghairaha fa'allimni. Aku enggak bisa lagi sholat dengan cara lain yang aku kerjakan tadi. Ajari aku. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, idza qumta ila as-salati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma arfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sujud hatta tatma'inna sajida, thumma arfa' hatta ta'tadila jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna sajida, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha hatta taqdiyaha. Kata Rasulullah SAW, kamu kalau mau salat, kamu menghadap kiblat, kamu takbir, kamu baca bacaan yang kamu mampu, kemudian kamu rukuk sampai kamu tumakninah rukuknya, kemudian kamu bangun sampai kamu tumakninah i'tidalnya, kemudian kamu sujud sampai kamu tumakninah sujudnya, kemudian kamu duduk sampai kamu tumakninah duduknya. Terus kamu kerjakan seperti itu di semua rakaat sholatmu sampai kamu selesaikan. Ini menunjukkan bahwa memang konsentrasi yang Rasulullah SAW berikan adalah pada sisi tumakninah. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan ruku, i'tidal ketika bangun dari ruku, kemudian sujud dan bangun dari sujud, Rasulullah SAW tegaskan, kamu yang tumakninah. Seperti itu. Nah, sehingga miris sekali seandainya Rasulullah SAW melihat sholat kebanyakan kaum muslimin yang cepatnya super cepat, ya, barangkali bukan hanya disuruh mengulang, akan tapi dimarahi dulu baru disuruh mengulang, ya, seolah-olah bermain dalam sholat. Maka kita yang bermakmum di belakang model sholat yang seperti ini, kita khawatir sholat kita juga tidak sah.
maka kita memisahkan diri pun tidak masalah. Seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fik, jazakallah Fik, khairan atas barakallah. penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kepada penelpon, Ustaz, kita coba sapa. Baik, sudah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus seperti yang kita sampaikan pada penanya. Untuk penelpon bisa kembali menghubungi di 0331544608. Baik, kita bacakan soal berikutnya saat ini berkaitan dari Ibu Fitri Syarifah di Jawa Barat, Kabupaten Garut. Izin bertanya, Ustaz, di kampung tempat tinggal saya, di masjidnya itu bikin toiletnya menghadap kiblat dan membelakanginya. Apakah dibolehkan, Ustaz? Iya, membelakangi kiblat atau menghadap kiblat untuk buang hajat. Ini dilarang jika dilaksanakan di tempat terbuka. Maksudnya di tempat luas yang seandainya kita bebas untuk menghadap kemana saja. Seperti mungkin di sungai. Atau kita di tempat yang terbuka lebar seperti padang pasir. Atau di hutan misalkan. Ya, ini mungkin sekali ketika orang sedang melakukan perjalanan atau sedang di luar rumah jauh dari pemukiman sehingga kita ingin buang hajat di tempat-tempat seperti itu, maka larangan Rasulullah SAW dipahami oleh para ulama berlaku di kondisi-kondisi seperti itu. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin. Wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Kata Rasulullah SAW, apabila salah satu dari kalian mendatangi hajatnya atau ingin buang hajat, maka hendaklah dia tidak menghadap kiblat atau membelakangi, akan tetapi hendaklah dia menghadap ke timur atau ke barat. Ini tentunya dalam kondisi orang yang tinggal di Madinah, karena kiblat mereka menuju ke arah selatan, sehingga Rasulullah SAW melarang untuk menghadap ke selatan atau ke utara. Bagi orang Madinah yang ingin buang hajat, hendaklah mereka menghadap ke arah barat atau timur. Tapi untuk orang kita yang jelas tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi. Ini dipahami seperti kita sampaikan tadi jika dia lakukan di tempat terbuka. Adapun di tempat tertutup seperti di toilet yang sudah dibangun di rumah atau di hotel atau di tempat-tempat yang memang sudah dipaten seperti itu, insya Allah tidak apa-apa. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Irtaqaitu fawqa baiti Hafsata faraitu Rasulullah sallallahu li ba'di hajati faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblati mustaqbil asy-syam." Aku pernah satu saat karena ada kebutuhan memanjat tembok rumah Rasulullah SAW. Maka aku pun melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat. Ini tidak dipahami melihat auratnya, akan tapi melihat posisi duduk Rasulullah SAW. Beliau sedang buang hajat menghadap ke arah Syam. Otomatis daerah Syam itu adalah kiblat terdahulu. Nah, sehingga beliau membelakangi kiblat yang setelah itu, yaitu daerah Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika di dalam rumah, di dalam kunuf atau di dalam kamar mandi yang sudah dibangun, beliau tidak mempermasalahkan menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Pun demikian, seandainya kita mau berhati-hati, kita akan bangun rumah dan kita sendiri yang bisa menentukan arah kiblat, maka tentunya yang lebih afdal adalah kita pun usahakan agar tempat untuk buang hajat itu tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Nah, ini pernah diriwayatkan hadis yang tadi oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau menyeriwayatkan hadis tentang larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi. Lalu beliau mengatakan, "Faqadimna Syam." Maka kami pun mendatangi daerah Syam. "Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah." Maka kami mendapati kamar mandi dan toilet di sana ternyata dibangun menghadap ke Ka'bah. Fananharifa anha wa nastaghfirullah azza wa jal. Maka kami pun tetap berusaha untuk berpaling dari bentuk toilet yang sudah dibangun itu, dan kami pun minta perlindungan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk wara' dan kehati-hatian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau sekalipun di dalam bangunan tetap berusaha untuk tidak menyalahi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut mayoritas ulama, seandainya kita
memahami larangan yang disebutkan dalam hadis tadi adalah untuk tempat terbuka, maka ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Akan tapi jika seandainya mau hati-hati, mau bangun sendiri atau bisa memilih toilet yang menghadap kemana, maka kita lebih utama tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Wallahu a'lam. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan mungkin soal terakhir mungkin Ustaz. Baik, silakan. Pada kesempatan kali ini dari Bapak Indra Rahmat di Sumatera Selatan, Kota Prabu Mulih. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan masa iddah untuk perempuan yang masa haidnya panjang, per 3 bulan 1 kali haid atau 1 tahun sekali baru mengalami haid. Untuk masa iddah perempuan seperti ini, masa iddahnya berapa lama Ustaz? Terima kasih. Baik, memang disebutkan oleh para ulama mengambil kesimpulan dari Al-Quran bahwa yang dijelaskan dalam Al-Quran untuk masa iddah wanita itu hanya ada 2. Yang pertama iddah dengan berdasarkan quru atau hitungan haidnya berapa kali. Sebagian ulama memahami quru itu artinya kesucian setelah haid, masa haid. Haid kemudian suci, haid kemudian suci, haid kemudian suci. Ini para ulama mengatakan yang dihitung haidnya, sebagian ulama mengatakan yang dihitung adalah masa sucinya. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada hitungan quru, ya. Ada juga hitungan bulan, yaitu seorang wanita cukup melewati 3 bulan sebagai iddah untuk masa dia setelah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi untuk iddah yang hitungan bulan ini disebutkan untuk orang yang sudah tua sekali sehingga masa haidnya sudah terputus, ya, atau anak kecil yang memang belum datang masa haidnya. Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidn. Wanita-wanita yang sudah ya'is, sudah putus atau menepus ya dari masa haidnya, ketika mereka ragu ini kapan nih iddah kita, itu haidnya tidak bisa dijadikan patokan karena memang dia sudah putus dari masa haid. Begitu juga anak kecil yang belum sampai kepada usia baligh atau belum haid, maka iddah mereka 3 bulan. Selesai 3 bulan, selesai sudah. Nah, seperti itu. Karena tujuan haid adalah untuk mengetahui apakah rahim ini tercampur dengan sperma orang atau tidak. Itu intinya. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang memiliki haid, maka mereka memang pilihannya adalah mengikuti masa haid tersebut. Tapi sekarang haid orang berbeda-beda. Nah, secara kebanyakan orang haid wanita akan mengalami masa haid sekali dalam 1 bulan. Sekalipun ada yang jarang sekali haid lama, atau ada yang tidak haid, atau bahkan dalam 1 bulan bisa haid 2 kali, bahkan 3 kali, tapi itu jarang sekali. Kalau seandainya ada yang seperti itu, tetap semua dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tetap dia mengikuti petunjuk Al-Quran. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan orang-orang yang diceraikan dari suaminya, mereka menunggu masa iddahnya selama 3 quru. 3 quru yang kita sebutkan tadi adalah 3 masa haid. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi mereka nunggu haid saja. Tapi haidnya jarang, tidak apa-apa. Biarkan saja haidnya jarang. Selama dia masih haid, maka itu masuk ke dalam hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi dia tunggu haidnya. Dan ini juga terjadi di beberapa kesempatan dan keadaan. Seperti wanita yang menyusui. Dia hamil, kemudian dia mulai menyusui. Sebagian wanita ketika menyusui haidnya berhenti, tidak haid sama sekali, lalu diceraikan suaminya. Bagaimana dia menghitung masa iddahnya? Dia tinggal gampang saja ikuti masa haidnya. Bahkan dulu terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyusui. Akhirnya untuk mengisi masa iddah ini, karena dia menyusui, lama sekali dia menjalani masa iddah karena haidnya terhenti. Belum lagi dihitung 1 quru, ya, belum lagi dihitung 1 haid, dia sudah lama sekali berbulan-bulan. Akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian wanita ketika menyusui dia memang terhenti haidnya, akan tetapi iddah tetap akan dihitung sesuai dengan haidnya. Maka sang suami yang menceraikan tadi mengambil anak yang disusui perempuan tadi agar perempuan ini segera selesai dari masa haidnya.
Nah, ini menunjukkan bahwa sekalipun demikian, haid tetap akan dihitung sesuai dengan keluarnya. Seperti itu. Pernah kalau tidak salah terjadi di zaman Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang yang sampai 17 bulan karena dia menyusui sehingga haidnya tidak keluar sama sekali. Nah, ini jawabannya seperti itu, wallahu alam, sehingga ya tetap ditunggu saja, wallahu alam. Tip masalah jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kali ini. Akhirnya kita jazakallah menjadi khairan. penutup yang baik. Alhamdulillah Ustaz. Dan insyaallah habis Idul Fitri insyaallah kita kembali berjumpa bismillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas waktu kesempatan dan ilmunya. Demikian para pemirsa Fadwa TV, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan bermanfaat kita semua. Akhirnya kita mohon maaf segala kesalahan kekurangan dan terus saksikan acara program yang ada di Fadwa TV. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fadwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang